Halo para pecinta horor, apa kabar? Selamat datang di KB YouTube channel. Kali ini kita akan menceritakan alur film Awake. Film ini dibuat di tahun 2021. Pesan apa yang bisa kita petik dari film ini? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal scene tampak seorang wanita memakai seragam keamanan memasuki sebuah gedung. Ia membawa cup kopi dan menyelipkan uang di sisi sampingnya. Lalu ia memberikan cup itu ke penjaga yang sedang bertugas, kemudian ia pun masuk ke dalam. Di dalam, ia masuk ke sebuah ruangan dan mengambil botol obat yang ada di dalam sebuah tempat pembuangan obat kadaluarsa. Kemudian ia mengendarai mobilnya menuju sebuah bengkel mobil. Di tempat itu, ia bertransaksi obat yang ia ambil tadi dengan penandahnya dan ia mendapatkan uang dari transaksi itu. Ia kemudian mengendarai mobilnya, berhenti di depan sebuah rumah, dan tertidur di dalam mobilnya. Tiba-tiba seorang anak perempuan membangunkannya. Wanita itu ternyata mengunjungi ibu mertuanya yang bernama Doris, dan ia menjemput kedua anaknya, si sulung Noah dan si bungsu Matilda. Wanita itu bernama Jill. Kemudian Jill dan kedua anaknya sudah berada di jalan. Mereka berbincang-bincang mengenai sekolah anak-anaknya. Radio mendadak mati, kemudian mobil menjadi tak terkendali dan hampir menabrak mobil polisi. Tiba-tiba, mobil terguling dan masuk ke dalam danau. Mobil mereka tenggelam, ketiganya tampak panik dan berusaha keluar dari mobil. Jill berhasil keluar dan mengapung bersama Noah si sulung. Namun Matilda anak bungsunya tidak terlihat mengapung, kemudian mereka berdua berenang ke tepian. Tampak dua polisi di sana sedang memberi CPR ke Matilda. Alhamdulillah Matilda siuman. Polisi menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit karena luka di kepalanya. Tiba di rumah sakit ternyata keadaan tampak ramai dan ia tidak mendapatkan pelayanan karena semua nakes sibuk. Di salah satu ruangan, tampak seorang istri yang menangis bahagia karena suaminya terbangun dari pingsannya dan pasien di sebelahnya juga terbangun dari pingsannya. Mereka bertiga pulang kembali ke rumah si ibu mertua. Ibu mertua bilang telepon dan listrik mati dan mereka semua menginap di situ. Malamnya Jill berusaha tidur, tapi tak bisa. Kemudian ia melihat keluar jendela. Jalanan di depan tampak beberapa orang berkeliaran. Ternyata Doris juga tidak bisa tidur dan mereka berbincang. Doris bertanya, apakah ia punya obat supaya bisa membuatnya tidur? Sayangnya Jill tak punya. Tampak Matilda sedang tidur nyenyak. Jill kemudian menemui Noah yang juga tidak bisa tidur. Jill kemudian mengendarai sepeda ke pusat kota. Terlihat orang-orang ramai di jalanan. Ia bertemu dengan penadah obatnya. Si penadah obat ini meminta obat-obatan lagi untuk ia jual. Dia bilang sekarang semua orang butuh obat-obatan itu dan ia bisa menjual dengan harga tinggi. Jill kembali ke kantornya kemudian menyelinap masuk. Ia hendak mengambil obat-obatan. Kemudian tampak tentara tiba di kantor itu dan menodongkan senjatanya ke arah Jill yang masih berada di dalam ruangan. Untungnya atasannya datang dan mengenalinya sehingga ia aman. Sang atasan itu bernama Murphy. Murphy sedang mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Ia mengajak Jill bergabung tapi ia menolak. Di situ juga ada teman kantor Jill yang bernama Brian. Brian bercerita kalau Murphy sedang menyelidiki mengapa semua orang tidak bisa tidur. Karena apabila dalam waktu 48 jam mereka tak tidur, pikiran akan mulai kacau dan setelah 96 jam manusia akan berhalusinasi dan terjadi kerusakan motorik yang menyebabkan kelumpuhan. Saat ini, Murphy sedang melakukan penelitian terhadap seorang wanita yang bisa tidur di sebuah lokasi stasiun penelitian yang terletak di luar kota. Ketika Jill bercerita bahwa Matilda bisa tidur, Brian heran dan ia menyuruh Jill untuk mengecek keadaan Matilda. Apakah Matilda tidur atau pingsan karena kecelakaannya itu? Jill kemudian buru-buru balik ke rumah Doris. Sampai di sana ia mencari Matilda, tetapi tidak menemukannya. Noah bilang Matilda diajak Doris ke gereja. Di gereja tampak seorang pastor sedang berkhotbah. Kemudian pastor ini berbincang dengan Matilda. Pastor ini mau membuktikan bahwa Matilda benar bisa tidur. Kemudian ia mengajaknya berdoa bersama. Sebab orang pasti akan tertidur saat mendengar pastor ini berdoa. Di rumah, si Jill tampak bersiap-siap pergi bersama Noah. Tiba-tiba Brian datang dan ia berniat menolong Jill dan menyuruhnya pergi ke stasiun penelitian untuk memecahkan kasus ini. Tapi Jill cuek. Di jalanan keadaan mulai kacau. Orang-orang berbuat anarkis. Jill memasuki sebuah gang dan menemukan jenazah polisi yang menolong Matilda kemarin. Brian bilang ini semua gara-gara orang tidak bisa tidur. Kembali ke gereja, tampak pastor sedang berkhotbah di depan jemaahnya.
Tiba-tiba Doris datang membawa Matilda yang sudah terbangun. Seorang jemaahnya meminta pastor untuk mengorbankan Matilda. Tentu saja ide gila itu ditolak oleh pastor. Keadaan jemaah di situ kemudian mulai memanas. Jill tiba di situ dan mengajak Matilda pergi dari situ. Tetapi seorang polisi meminta semua orang untuk tetap di situ. Brian ikut berbicara mengenai efek samping kalau manusia tidak tidur dan ini membuat semua orang semakin cemas. Tiba-tiba Matilda dan Doris lari. Jemaah mengejarnya dan Jill juga. Sang polisi menanya Doris di mana Matilda. Jill melihat pastor turun dari tangga dan ia pun naik ke ruangan di atas. Ternyata Matilda bersembunyi di situ. Noah di bawah bersama jasad Brian. Kemudian ia mengambil kertas catatan di kantong Brian. Mereka bertiga kabur lewat hutan. Tiba di suatu tempat, Noah berusaha meyakinkan ibunya untuk membawa Jill ke tempat penelitian itu. Ia menunjukkan kertas catatan yang ia ambil dari kantor Brian tadi, yang berisi lokasi tempat penelitian itu. Sebab jika tidak, apabila ia dan Jill nantinya mati, tinggal Matilda sendiri yang akan bertahan hidup. Ia tidak mau hal itu terjadi. Jill setuju. Jill kemudian pergi ke bengkel tempat penadahnya itu bekerja. Di tempat itu ia melihat dua orang preman. Si penadah bernama Greg tampak menegang nyawa di lantai. Jill bersembunyi supaya tidak ketahuan. Kedua preman itu sedang berusaha menyalakan mobil tua yang mereka percaya masih bisa dihidupkan. Ternyata mereka berhasil. Jill mencuri kunci mobil mereka dan bersembunyi di kolong meja. Kemudian kedua preman itu pergi. Jill lalu menjemput kedua anaknya dengan mobil curiannya. Saat berkendara di jalan, tiba-tiba Jill melihat ada kecelakaan mobil di depannya. Ia kemudian pergi mengecek dan menyuruh anaknya tetap di mobil. Ternyata itu adalah dua preman tadi. Salah satunya terkapar di aspal. Jill lalu mengambil pistolnya. Singkat cerita, mereka tiba di suatu kota dan berhenti di sebuah perpustakaan umum. Mereka mencoba menemukan stasiun penelitian itu dengan bantuan peta yang ada di perpustakaan. Saat itu, Matilda sedang tidur di dalam mobil. Tiba-tiba, terlihat gerombolan narapidana yang kabur dari penjara di kota itu. Jill melihat keluar jendela dan buru-buru mengajak Noah cabut. Tapi telat, mobil mereka dibawa kabur oleh seorang napi. Jill dihadang oleh napi-napi lainnya dan seorang napi meminta Jill menyerahkan pistolnya. Jill tentu saja menolak dan ternyata itu peluru terakhirnya. Napi yang mencuri mobilnya tiba-tiba balik dan mereka pun kabur. Di mobil, Jill menodongkan pistolnya ke napi yang mencuri mobilnya. Ia bernama Dodge. Dodge mengerem mobilnya dan berhasil merebut pistol itu. Namun sama aja bohong karena pistol itu kosong. Di sana mereka menemukan bangkai pesawat yang jatuh. Jill mengajari Matilda mengambil bensin dari sebuah traktor dengan menggunakan selang. Dodge berganti baju di tempat itu. Lalu mereka berempat pun pergi menuju stasiun penelitian itu. Di tengah jalan pada malam hari, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh sekelompok orang. Mereka memukuli mobil dari segala arah. Keempat orang ini berjuang melawan mereka dan syukurnya bisa berhasil kabur. Beberapa kilometer sebelum mereka sampai di stasiun penelitian, Jill dan kedua anaknya berhenti dan mereka berpisah dengan Dodge. Jill ingin berjalan kaki sendirian dulu menuju stasiun itu. Anak-anaknya ia suruh bersembunyi di rumah yang ada di situ. Jill berjalan melalui hutan dan menyelinap masuk ke tempat penelitian itu. Ia melihat ada dua orang pegawai yang masuk ke dalam sebuah ruangan dan ia pun berhasil masuk ke ruangan itu juga. Kemudian ia mengambil jas laboratorium dan memakainya untuk menyamar di dalam ruangan itu. Ia lalu menemui wanita yang bisa tidur yang ada di dalam situ. Ternyata ia adalah seorang wanita tua dan kelihatan sudah rentah. Tiba-tiba Murphy melihat Jill dan berbicara dengannya. Ia menanyakan, "Di mana Brian?" Tapi Jill bilang tidak tahu. Jill menanyakan apakah mereka berhasil menemukan obat untuk membuat mereka tidur. Ternyata penelitian Murphy belum membuahkan hasil. Ia menyuruh Jill untuk membantu penelitiannya. Merasa tidak ada yang bisa ia lakukan di tempat itu, Jill kemudian memutuskan keluar dari situ. Saat merenung di tangga keluar, tiba-tiba ia melihat mobil Dodge membawa kedua anaknya masuk ke area itu. Mobil itu dihentikan oleh tentara. Jill menghampiri mereka tapi disergap oleh seorang tentara. Mereka bertiga yang ada di mobil mengangkat tangan dan berlutut di depan mobil. Matilda bilang kalau ia bisa tidur. Esoknya Matilda berada di sebuah ruangan bersama seorang dokter. Di sampingnya ada seekor simpanse yang menjadi objek penelitian. Simpanse itu diberi obat bius.
Seharusnya dengan obat bius itu simpanse bisa tidur, tapi obat bius itu tidak mempan. Kemudian giliran Matilda yang diberi obat bius itu untuk membuktikan apakah Matilda benar bisa tidur. Dan ia pun tertidur. Mereka takjub melihat anak itu tertidur. Murphy menemui Jill yang disekap di dalam sebuah ruangan. Ia menanyai Jill, mengapa Matilda bisa tidur? Tapi Jill malah ngomong yang gak jelas. Murphy bercerita kalau penyebab mereka tidak bisa tidur adalah karena radiasi sinar matahari yang mengubah sistem tubuh dan waktu tidur mereka. Jill meminta melepaskan mereka. Kemudian Murphy cuek dan pergi. Dodge diajak bekerja di situ karena latar belakangnya sebagai ahli listrik. Ia diberi seragam dan disuntik obat agar tetap fokus. Balik lagi ke ruangan tempat Matilda dirawat. Wanita tua yang bisa tidur itu sekarat dan akhirnya berhenti bernapas. Dokter di situ berusaha menyadarkannya dengan alat kejut jantung. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil dan wanita itu meninggal. Noah yang berada di ruang penyekapan dibawa pergi oleh seorang tentara. Tiba-tiba tentara di situ mulai berhalusinasi dan mereka saling menembak. Jill berhasil melepaskan ikatan tangannya dan keluar dari ruangan itu untuk mencari anak-anaknya. Tentara-tentara di situ masih saling menembak. Murphy berada di ruangan Matilda dan diberi suntikan di lehernya oleh sang dokter untuk tetap fokus. Jill muncul di situ tetapi Murphy tidak mau melepaskan Matilda dan menyuruh Jill mundur. Murphy tiba-tiba kesakitan dan mati. Itu akibat suntikan yang tadi diberikan oleh si dokter. Jill kemudian melepaskan Matilda dari ikatan tempat tidurnya dan membawanya pergi. Tapi ia harus mencari Noah lebih dulu. Mereka berdua berusaha menghindar dari perang antar tentara. Noah ditemukan berhalusinasi sedang membersihkan perut ikan. Tetapi itu adalah kabel listrik. Akibatnya ia tersentrum dan tersungkur. Matilda mengecek degup jantung Noah, tapi tidak ada degup jantungnya. Kemudian ia berlari mengambil alat kejut listrik untuk menghidupkan Noah dan menyuruh Jill memakainya di dada Noah. Tetapi karena salah cara memakainya, mereka berdua terlempar dan Matilda pun pingsan. Esok paginya, tampak mayat bergelimpangan. Jill memeluk Noah. Matilda terbangun dari pingsannya dan melihat Noah masih tergeletak di sisinya. Ia menangis. Namun tiba-tiba ia melihat Noah bernafas dan ia membangunkannya. Berhasil. Noah kembali sadar. Ternyata ia tertidur dan bermimpi. Mereka lalu berpelukan. Matilda terlihat mendorong tempat tidur. Kemudian ia terhenti dan mengambil lencana polisi yang mengganjal tempat tidurnya. Ia melihat alat kejut jantung dan tiba-tiba ia menemukan sebuah ide. Ia berlari ke arah Noah dan berkata ke Noah kalau cara supaya mereka bisa tidur adalah dengan membuat jantung mereka berhenti berdegup. Lalu menghidupkannya kembali dengan CPR atau alat kejut jantung. Kedua anak ini kemudian membopong ibu mereka ke tepi sungai. Noah meminta Jill agar mempercayai mereka. Jill tampak dibenamkan ke dalam air sungai. Mereka berdua menahan Jill di dalam air sampai akhirnya ia berhenti bernapas. Lalu menariknya ke pinggir sungai. Kemudian Noah memberi ibunya CPR dan... film pun tamat. Oke teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.